Mengubah barang bekas menjadi barang bermanfaat tentu tidak mudah. Di tengah persaingan bisnis yang begitu ketat, perlu kreativitas tinggi untuk masuk dalam ruang bisnis melalui berbagai karya seni. Limbah juga tidak selamanya tidak berguna. Buktinya di tangan Dwi Muhammad Rohim, seorang guru MTS An-Nawawi Purworejo, dan Agus Supardi, seorang tukang cukur yang tinggal di Desa Donorjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini, limbah kayu mampu mereka ubah menjadi beragam kerajinan menarik bernilai ekonomi tinggi. Karya seni hasil ide kreatif dan tangan mereka yang terampil mampu membuat kerajinan tangan yang apik. Di antaranya lampu hias, lampu tidur, kaligrafi ukir, gantungan kunci, pajangan dinding, papan petunjuk arah atau ruangan, papan nama, tropi atau plakat kenang-kenangan, bingkai, dan kursi handphone, serta kerajinan kayu lainnya. Dwi Muhammad Rohim bersama Agus Supardi saat ditemui di rumahnya berkisah bahwa usahanya bermula dari keprihatinan banyaknya sisa limbah kayu yang ada di tempat usaha pengolahan kayu di desa setempat. Kayu yang oleh warga masyarakat biasa disebut sedetan itu disisihkan dan dibelinya untuk diolah menjadi kerajinan. Dilihat dari harga kerajinannya cukup beragam, mulai harga ribuan hingga ratusan ribu rupiah, disesuaikan dengan besar kecilnya kerajinan dan tingkat kerumitannya. Kreasi yang dinilai imajinatif membuat konsumen seringkali memesan dan memintanya, baik untuk mendesain interior sekolah, perkantoran, kafe, kedai kopi, maupun interior rumah. Sementara itu, mengenai pemasaran dari hasil karya mereka lebih mengandalkan media sosial. Selain mulut ke mulut dari konsumen yang puas, kreasinya itu telah merambah hampir di seluruh penjuru tanah air. Kalau dulu itu sebenarnya hanya hobi saja, hobi dan suka. Terus kok keadaan ekonomi juga sih, bisa dilihat sendiri keluarganya seperti ini. Kalau tidak berusaha, yo harus bagaimana? Nah, kan katanya manusia itu suruh berusaha gitu. Jadi bisa buat seperti ini, terus ada yang suka, ya alhamdulillah bisa buat pemasukan walaupun tidak banyak, tapi sedikit-sedikit alhamdulillah bisa untuk pemasukan sehari-hari. Harapannya sih saya nggak muluk-muluk, yang penting semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, dan untuk orang lain yang menggunakan ini, dan berharap ini masih bisa berlanjut walaupun saya punya kesibukan yang lain. Usaha yang digeluti sejak lulus SLTA pada sekitar tahun 2015 itu juga berdampak pada kemajuan desa Donorjo. Bukan hanya potensi wisata berupa gua Seplawan dan kuliner kopi khas Seplawan, para pemuda itu bertekad akan menjadikan desa Donorjo menjadi desa penghasil kerajinan seni kayu. Ya iseng-iseng aja awalnya, Mas. Terus lama-lama kok setelah jadi kok banyak yang minat gitu tuh, kok laku dijual, ya udah kita semakin hari semakin buat, Mas. Terus pas sendiri kewalahan ya kita ngajak teman-teman, dan banyak yang mau sih, yang banyak yang minat, Mas. Ada berapa tenaga, Mas, yang ada 6 orang, Mas, tapi yang aktif banget itu sekitar 4 orang. Rencana ke depannya seperti apa? Rencana kedepannya pengen usahanya lebih besar, Mas, dan bisa membuat lapangan pekerjaan banyak orang gitu. Jadi biar nggak semua orang itu ke merantau, kan sepi desanya, Mas. Keduanya berharap agar usaha mereka itu bisa terus berkembang pesat dan besar di desanya, sehingga bisa membuka lapangan kerja dengan melatih sejumlah pemuda untuk turut mengembangkannya. Harapannya Desa Donorjo bisa menjadi rujukan dan tujuan para wisatawan untuk mendapatkan buah tangan kreasi seni kayu. Dari Kaligesing, Widarto, Baglen Channel melaporkan.